Tema kita bulan ini apa? God is not done with you. Tuhan belum selesai dengan kamu. Bilang lagi sama kanan kirinya, Tuhan belum selesai dengan kamu. Kalau kita ngerasa bahwa hidup kita gini-gini aja, maka firman Tuhan bulan ini adalah buat kalian. Kalau kalian ngerasa bahwa bisa gak sih aku menjadi orang yang lebih baik lagi dalam hal karakter atau dalam hal keuangan atau dalam hal hubungan, then this is for you. Dan buat teman-teman yang ngerasa pernah gagal dan gak tahu apakah bisa bangkit lagi, yang pernah ngerasa bahwa this is the end of everything, ya udah gue udah begini, this is for you. God is not done with you. Amin. Tuhan belum selesai dengan kita, Dia masih terus bekerja untuk kehidupan kita. Kita buka bersama-sama firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, Jeremiah 18 verse 1 until 6. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6, saya akan bacakan ayat yang pertama, teman-teman ayat yang kedua, dan seterusnya, kemudian ayat 6 kita akan baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan, Yeremia 18 ayat 1. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya bersama-sama, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kata tukang periuk yang kita baca barusan, kalau di terjemahan lamanya bahasa Indonesia namanya penjunan. Saya lebih senang kata penjunan daripada kata tukang periuk. Tapi arti dari kata ini adalah orang yang mengerjakan tembikar, orang yang bikin keramik, ya, yang dibentuk dari tanah liat. Nah, teman-teman Solid Generation yang dikasihi Tuhan dan yang saya kasihi, saya percaya begini, bahwa kenapa Tuhan selamatkan kita, kenapa Tuhan ambil kita dari kegelapan dan bawa kita kepada terang yang ajaib, itu bukan hanya supaya kita masuk surga, yang setuju katakan amin. Jadi kita tuh diselamatkan sama Tuhan Yesus, dipulihkan, diampuni dosanya, ya, itu bukan cuma supaya kita masuk surga. Karena kalau cuma itu, berarti lebih enak kalau habis diselamatkan, habis buka hati buat Tuhan, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku mau hidup bagimu, enaknya langsung diangkat. Gitu ya. Kalau emang tujuannya cuma supaya masuk surga, betul gak? Tapi saya percaya bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya adalah juga sebuah proses, katakan sama-sama proses. Kehidupan Kristen adalah sebuah proses. Proses apa? Proses untuk semakin hari menjadi semakin seperti Yesus. Proses untuk semakin hari semakin mirip Yesus. Proses untuk setiap hari semakin nampak Yesusnya dan semakin gak nampak kitanya. Jadi salah satu ukuran keberhasilan orang Kristen itu adalah kalau Tuhan Yesusnya semakin nampak dari hidupnya. Harusnya nih setiap kita seperti itu. Setiap kali orang ketemu Moti, misalnya tahun ini gue ketemu Moti, dia seperti ini. Tahun depan harusnya gue akan bilang, wih tahun ini Moti lebih mirip Yesus. Bukan karena jenggotan dan gondrong, bukan. Ya tapi karakternya, cara dia ngomong. Tahun ini gue ketemu Kevin, dengan keadaannya sekarang, tahun depan harusnya gue bisa ngomong, wih Kevin semakin mirip Yesus. Gitu ya. Itu adalah salah satu tujuan kenapa kita jadi orang Kristen. Yang setuju katakan amin. Jadi hidup ini proses dan proses itu gak akan pernah selesai sampai kita nanti dipanggil Tuhan. We keep continue doing that process until God calls us home. The process of becoming more like Him. Becoming more like Christ. Makanya pertanyaan yang harus kita tanyakan setiap hari dalam hidup kita ketika kita bangun pagi adalah, dan ketika kita tidur malam adalah, apakah hari ini gue semakin mirip Yesus atau enggak? Kesabaranku apakah semakin mirip Yesus atau enggak? Kasihku kepada sesamaku apakah semakin mirip Yesus atau enggak? Nah ini perlu banget dipahami terutama buat kita anak-anak muda. Kenapa? Karena banyak orang Kristen
terjebak kepada pemikiran bahwa Christianity is about activity. Jadi lu semakin aktif, maka lu merasa semakin rohani. Pernah gak ngerasa kayak gitu atau ngeliat orang kayak gitu? Jadi kerohaniannya atau kedewasaannya diukur dari seberapa banyak aktivitas rohani yang dilakukan. Seolah-olah itu yang penting gitu. Aktivitas rohani memang penting, tapi bukan itu tujuannya, betul gak? Aktivitas rohani membantu kita untuk semakin berproses itu. Jadi kalau kalian ke gereja, kalau kalian berdoa, memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, not for the sake of that. Karena mungkin, ya sorry ya, saya bukan yang mau menyinggung, tapi mungkin ada agama lain yang mengajarkan bahwa lu nabung pahala kalau lu semakin banyak kegiatan rohani yang lakukan. Betul gak? Ada kan yang mikir kayak gitu ya, betul ya? Semakin banyak berdoa, semakin banyak memberi, semakin banyak beramal, maka semakin tinggi pahalanya. Tapi bukan itu. Buat kita, semua aktivitas rohani menuntun kita untuk berproses semakin mirip Yesus. Jadi harusnya nih, kalau kita ikut kebaktian hari Minggu gitu ya, minimal 0,0001% kita tambah mirip Yesus gitu. Itu tujuannya gitu loh. Makanya terus berproses, gak akan pernah berhenti. Christianity is about being, not just doing. Oke, kekristenan adalah tentang menjadi, bukan hanya melakukan. Christianity is about identity, not activity. Bicara tentang identitas dan bukan aktivitas. Nah sayangnya, sekali lagi banyak orang seperti saya dulu mengejar hal yang salah. Mengejarnya doingnya, mengejarnya havingnya. Bisa dapat apa gue dari kekristenan? Bisa dapat apa saya dari Yesus? Bisa dapat apa saya dari aktivitas saya melayani Tuhan ini? Bisa dapat pekerjaan lebih baik kah? Bisa dapat uang lebih banyak kah? Bisa dapat penghormatan dari orang lain kah? Tapi seharusnya pertanyaan adalah, jadi seperti apa saya kalau saya melakukan semua ini? Who do I become if I go through this process? Itu yang harus menjadi pengejaran kita bersama-sama. Kekristenan bukan behavior modification. You know behavior modification? Cuman tampak luarnya yang berubah. Bisa kan kita pergi ke sekolah-sekolah yang bisa membantu kita atau kursus-kursus yang bisa membantu kita melakukan behavior modification, betul ya? Oh orang Kristen jalannya harus begini. Kan? Oh orang Kristen melambainya harus begini, kayak Miss Universe. Oh orang Kristen itu harus, kalau ngomong depannya harus haleluya. Apa kabar bro? Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar lu? Aduh bro, haleluya, puji Tuhan. Kalau kaget darah Yesus gitu ya. Bukan itu. Bukan itu saudara. Bukan itu teman-teman. Itu behavior modification. Cuma luarnya aja yang berubah. Hatinya penuh iri dengki gak tahu deh. Hatinya penuh dendam gak tahu deh. Tapi Christianity is about transformation. Dari dalam dulu, baru nampak di luar. Itu yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan lebih peduli sama karakter daripada sama pencapaian kita. Amin. Tuhan lebih senang kalau Tony jadi orang yang lebih sabar daripada kalau Tony khotbah di 1.000 orang. Gitu. Sebagai seorang pendeta misalnya gitu ya. Tuhan lebih peduli kepada kita menjadi orang yang jauh lebih sacrifice, lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diri kita sendiri, daripada mencapai sesuatu yang besar dalam hidup ini. Karena karakter di hadapan Tuhan itu penting. Apa yang akan kita bawa kepada kekekalan? Bukan hartamu kan? Jabatan PDT saya gak akan saya bawa, itu selesai sampai dunia ini selesai. 2 kali 1 masuk kuburan, yang kebawa apa? Karakter kita kebawa. Jadi sifat-sifat kita ini sekarang nih kayak gini nih, yang sekarang ini, itu kebawa sampai surga nanti loh. Alkitab bilang begitu, Alkitab mengajar begitu. Makanya penting buat kita untuk bentuk itu semua. Tuh kan, ada roh-roh jahat yang tidak menyukai, yang barusan saya katakan. Sekali lagi sama-sama katakan proses. Jadi belum selesai prosesnya. Teman-teman jangan nyerah dulu. Atau jangan juga sombong dulu, ngerti ya? Dua-duanya. Yang udah ngerasa baik, sorry, God is not done. Yang ngerasa, aduh kok gue gak maju-maju, tenang, God is not done. Prosesnya masih jalan terus. Nah, saya ngap pakai masker. Saya buka boleh gak ya? Hah? Boleh ya? Setuju ya? Sesak napas malah kalau pakai masker saya. Nah, saya jauh-jauh ya, jauh dari kalian. Nah, di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca,
Tuhan menyuruh Yeremia untuk datang ke sebuah tempat. Untuk melihat bagaimana proses pembuatan sebuah benda. Sayangnya di sini kita nggak bisa datang ke tempat-tempat kayak gitu, nggak jarang gitu ya. Tapi kalian coba bayangkan Yeremia datang ke sebuah tempat di mana orang membuat perabotan yang terbuat dari tanah liat. Di situ pasti selalu ada tanah liat yang masih tanah sama yang sudah jadi gitu, dan terus selalu ada yang namanya pelarikan, itu yang tadi disebut di situ bahasa Indonesia KBBI-nya pelarikan. Bahasa Indonesia yang lain saya nggak tahu apa, tetapi kalau bahasa Inggrisnya namanya wheeler, yang muter gitu loh. Dia duduk pakai mesin muter, lalu dia akan bentuk. Nah, jadi si Yeremia disuruh datang sama Tuhan ke situ untuk melihat proses pembuatannya. Nah, dan Tuhan bilang gini, sama seperti si tukang itu membentuk barang-barang perabot ini, seperti itu jugalah aku terhadap umatku, gitu kata Tuhan. Jadi kalau kita ngelihat si tukang periuk atau penjunan itu membuat perabotan itu, bayangkanlah itu Tuhan sedang mengerjakan kita. Nah, yang saya mau bahas hari ini adalah bagaimana sih prosesnya orang membuat, si penjunan membuat tembikar itu ya. Saya mau bilang keramik, tapi ternyata begitu saya lihat di kamus bukan keramik. Bedanya tembikar sama keramik apa? Kalau tembikar itu pure tanah liat, nggak pakai bahan yang lain. Kalau keramik bisa ditambahin beberapa alat sintetis lainnya sehingga bentuknya atau jadi lebih glossy dan sebagainya. Tapi kalau yang keramik aja, yang tanah liat aja namanya tembikar gitu ya. Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk sedikit belajar tentang bagaimana proses pembuatan tembikar, dan bagaimana proses itu kemudian sama sebenarnya dengan proses yang kita jalani waktu Tuhan ngebentuk hidup kita. Supaya teman-teman tahu sekarang kalian lagi ada di mana. Dan kalau kalian tahu kalian ada di proses yang mana, kalian jadi tahu harus bersikap seperti apa. Ngerti ya mas saya? Oke, let's start. Ada empat tahapan besar ya ketika seorang membentuk tembikar menjadi tanah liat menjadi tembikar. Proses yang pertama ada yang namanya pembersihan dan wedging. Sama-sama katakan pembersihan. Sama-sama katakan wedging. Karena gak ada bahasa Indonesianya itu. Pembersihan itu adalah gini. Setelah tanah liat itu diambil dari manapun itu, ya dari pinggir sungai, dari rawa-rawa. Tahu gak bedanya tanah liat sama tanah yang lain? Tanah liat itu ada airnya, cukup berair, jadi bisa dibentuk gitu ya. Setelah diambil dia dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Dibersihkan dari rumput-rumput liar yang menempel di dalam tanah itu. Dibersihkan dari kerikil-kerikil yang masih terkandung di dalamnya. Kenapa kalau nggak dibersihin? Misalnya ada yang nekat ya, si penjunan nekat ngambil tanah langsung ditaruh di wheeler, itu tangannya dia bisa luka karena begitu dia puterin ada kerikil di dalamnya. Dan juga bisa hancur. Makanya perlu sebelum ditaruh di wheelernya harus dibersihin dulu dan di wedging namanya. Kalau di wedging itu bahasa Indonesia yang paling dekat adalah diadonin. Kayak kue tuh, diadonin, dibejek-bejek ya bahasa Indonesia apa ya? Dibejek-bejek, terus dipukul-pukul sampai dia adonannya menjadi liat, atau kalau bahasa masaknya itu kalis ya. Ya, kalis gitu. Jadi kalau udah kalis itu proses yang pertama selesai. Jadi dibersihin dan di wedging. Itu proses yang Tuhan lakukan buat kehidupan kita. Ini terjadinya kapan? Terjadinya waktu kita pertama kali ikut Tuhan Yesus. Kita semua bawa bagasi masa lalu, betul gak? Waktu kita datang sama Tuhan sungguh-sungguh, we all have past that we bring with us. Ada mungkin kayak saya gitu ya, trauma. Ada mungkin tragedi, ada juga mungkin kepahitan, sakit hati atau addiction. Atau ada juga kita datang dari masa lalu yang miskin, yang mengalami kesulitan finansial. Everybody have their past. Dan itu dibersihin sama Tuhan. Cara bersihnya gimana? Secara simbolik itu dibaptis ya. Kita dicelupkan ke dalam air, kita mati di dalam air. Dosa manusia lama kita mati, waktu kita keluar dari air kita sudah menjadi manusia yang baru. Makanya teman-teman yang belum dibaptis Islam, saya encourage untuk cepat-cepat dibaptis ya kalau kalian memang sudah sungguh-sungguh mau ikut Tuhan Yesus ya. Tapi itu kan secara simbolik ya, secara realnya apa? Ya dengan doa dan firman kalau kata firman Tuhan ya. Roh Kudus itu dilambangkan sebagai air, betul ya?
Firman itu dilambangkan juga sebagai air kehidupan. Waktu kita baca firman, kita mulai align hidup kita sama firman. Oh, baca firman seperti ini ya. Jangan mencuri. Oh, kita masih mencuri. Kemudian firman itu membersihkan kita, kita berhenti mencuri. Itu kita dibersihkan dari wedging. Sakit nggak dibersihin? Sakit. Ya, yang namanya dibersihin itu sakit. Dan kadang-kadang kita perlu didisiplin supaya bersih. Orang yang nggak mau didisiplin sulit untuk dibentuk. Ya, makanya disitulah kalian misalnya salah satu bentuknya ya, ini contohnya kalian masuk ke dalam sebuah komunitas rohani, ada gesekan satu sama lain, ada aturan main yang harus dijalanin bersama-sama. Itu kan kadang nggak nyaman buat kita. Mesti pelayanan datang lebih pagi, ya kan? Tidur harus lebih cepat, nggak bisa terlalu banyak main hari Sabtunya karena minggunya mesti pelayanan. Itu semua adalah proses pembersihan sebenarnya. Dari pola hidup yang lama misalnya. Ya. Kita dibersihkan. Dan yang namanya dibersihkan itu tergantung kotorannya seberapa banyak, betul ya? Kalau misalnya banyak kotorannya ya bisa lama pembersihannya. Makanya jangan abaikan pembersihan Tuhan. Jangan mau cepet-cepet. Tuhan gue maunya dibentuk aja. Habis ini soalnya proses kedua dibentuk. Supaya mulai muncul bentuknya gitu. Jangan. Nikmatin aja. Enjoy the process. Everybody say enjoy the process. Dimarahin pemimpin. Enjoy. Ditegur itu artinya pemimpin mengasihi. Supaya kita bisa dibersihkan. Wah pengen ngelawan. Kayak kalau dulu sukanya berantem kan. Kalau kita ngelawan lagi ya berarti belum bersih-bersih. Bisa, pembersihan itu bisa datang dari mana saja. Dari orang tua bisa, dari teman, dari pasangan. Kita dibersihkan. Kita di wedging. Menjadi orang yang gampang untuk dibentuk. Nah kalau saya punya nasihat bagi teman-teman yang sedang ada di dalam proses pembersihan ini. Nasihat saya adalah selesaikan. Katakan sama-sama selesaikan. Karena kalau nggak bersih terus langsung masuk ke proses selanjutnya nanti malah bahaya. Yang masih punya kepahitan, yang masih punya sesuatu yang belum dibereskan di masa lalu diselesaikan. Karena nanti kalau kalian masuk ke proses selanjutnya itunya belum bersih, it will be dangerous for you and for the people around you also. Oke, itu proses yang pertama apa namanya? Pembersihan dan wedging. Sekarang masuk proses yang kedua. Sama-sama katakan pembentukan. Nah. Jadi setelah dia dibersihin si tanah liat ini, barulah dan dia udah kalis, barulah si penjunan akan duduk di meja kerjanya, di kursi kerjanya dan mulai memutar. Kalau dulu pakai engkolan kaki, kalau sekarang udah ada yang listrik, jadi dia muternya stabil gitu ya. Barulah dia mulai itu proses, dia taruh di situ, dia pakai ada air dan baskom di pinggirnya. Kalau udah mulai kering dia masukin lagi airnya dan dia kemudian membentuk si tanah liat ini menjadi bentuk apapun yang memang dia rencanakan. Nah yang unik begini teman-teman. Kata tukang periuk atau penjunan di dalam Yeremia 18 tadi. Itu kan yang kita baca pakai bahasa Indonesia ya. Alkitab aslinya ditulis dalam bahasa Yahudi atau Ibrani. Nah kata yang digunakan pada kata tukang periuk di Yeremia 18 itu menggunakan akar kata yang sama dengan yang dipakai oleh Kejadian 2 ayat 7. Yaitu ketika firman Tuhan bilang, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi kata yatsar itu bisa artinya tukang periuk, bisa artinya membentuk. Jadi cara Tuhan membentuk kita itu sama seperti cara tukang periuk membentuk tanah liatnya. Itu dahsyat tuh kalau teman-teman perhatiin baik-baik. Karena begini, masih ingat gak? Ini kan ya, semuanya mudah-mudahan dulu rajin sekolah minggu ya. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, apa medianya Tuhan menciptakan? Ada tahu gak? Alat apa yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan langit, bumi, samudra, bahkan binatang dan daratan dan laut? Cuma ngomong. Erika guru sekolah minggu, mantap. Saya bangga sama kamu ya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah daratan dan lautan, maka jadilah semua itu. Betul ya? Setuju ya?
Tapi waktu bicara tentang menciptakan manusia, Tuhan tuh gak cuma ngomong loh. He didn't just speak. He sit and he yatsar. Seperti tukang periuk. Custom made, kita ini custom made, man. Dia pakai tangannya, he use his own hands to form us, to shape us. Jadi waktu Yeremia bilang, lihat tukang periuk cara kerjanya. That is exactly how I make you. Pakai tangan Tuhan sendiri. Jadi nih, coba pegang hidungmu, pegang kupingmu, pegang perutmu. Itu semua Tuhan yang custom masing-masing. Sesuai dengan rencananya dia buat kita. Kita dibentuk oleh Tuhan. Dan itu proses yang kedua yang Tuhan jadikan. Kalau di awal penciptakan pembentukan secara fisik ya. Kalau sekarang pembentukan secara bagian dalam nih. Udah dibersihin ya kan. Terus Tuhan membentuk kita. Dan dia tidak pernah selesai membentuk kita teman-teman. Dia terus menjadikan kita seperti apa yang dia mau. Tapi tadi di ayat yang keempat, boleh nggak ditayangkan Sam, Yeremia 18 ayat 4 tadi ada satu kata yang menarik. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah di tangannya yaitu rusak. Jadi ada kemungkinannya rusak. Kalau rusak apa yang terjadi? Maka tukang periuk itu akan mengerjakannya kembali. Jadi begini teman-teman. Di dalam proses pembentukan, kalau kita belum jadi seperti yang Tuhan mau, Tuhan gak akan berhenti berproses. Kalau Tuhan lagi memproses BK untuk menjadi seorang yang sabar, tapi terus BK belum sabar-sabar, maka sebulan kemudian Tuhan akan hadapkan dia kepada sebuah situasi yang akan menguji kesabarannya lagi. That is how God process us. Kalau saya sebagai papanya David, I was an angry father before. Saya dulu tuh suka gampang marah sama David. Apalagi setelah Kaica gak ada, tuh awal-awal saya tuh cepat marah gitu. Gampang banget terpancing kemarahan saya. Tapi saya akan selalu dihadapkan sama itu. Karena Tuhan sedang bentuk saya. Kalau saya masih rusak juga, Tuhan bentuk lagi. Masih rusak lagi, Tuhan bentuk lagi. Tapi ya begitu, setiap pembentukan itu pasti sakit. Gak nyaman buat kita. Pembersihan ada gak nyamannya, pembentukan juga ada gak nyamannya. Saya coba saksikan sedikit ya. Ini abis ini poinnya gak terlalu panjang soalnya. Sebelum Kaica dipanggil Tuhan, before my wife passed away, I feel like I was already a good person. Saya merasa saya udah orang baik. I have a good family, I can provide for my family, I have a good job, I have a good ministry, saya punya semuanya baik. Saya tidak menyadari bahwa masih ada hal-hal yang perlu dibentuk dalam diri saya. For me, I'm okay. But for God, I'm broken still. Saya masih ada sedikit yang rusak. Saya bukannya bilang, nih tolong cerita ya. I'm not saying that Tuhan sengaja panggil Kak Ica supaya aku, ngerti gak? Supaya saya kemudian bisa dibentuk ulang, bukan. Why she passed away, it's God's sovereignty. Itu kedaulatan Tuhan, kita gak akan pernah tahu kenapa. Tapi Tuhan bisa menggunakan peristiwa itu untuk menyadarkan saya bahwa saya masih perlu dibentuk. Listen to this is important. Semua teman-teman dengar baik-baik. Semua yang berbisnis, berusaha, bekerja, berkeluarga. Crisis doesn't change who you are. Krisis itu tidak mengubah dirimu. Crisis only reveals who you are. Krisis itu cuma menyingkapkan siapa dirimu yang sebenarnya. Jadi kalau semua keadaan baik-baik nih, gak bisa bilang Hesti itu orang yang sabar, gak bisa. Hesti baru bisa dibilang sabar kalau dia dihadapkan sebuah situasi yang menguji kesabarannya, and then dia masih sabar. Ngerti ya? Saya gak bisa bilang saya orang yang tidak egois. Sebelum saya diperhadapkan kepada sebuah situasi, misalnya cuma ada satu botol air minum di tengah hutan, saya berdua sama orang lain, dan kalau gak minum airnya mati, gue egois apa enggak tuh? Itu krisis. Krisis tidak mengubah diri kita. Krisis hanya menyingkapkan siapa diri kita yang sebenarnya.
Jadi waktu saya mengalami krisis itu, tragedi itu, itulah penyingkapannya. Ternyata saya ini masih broken. Salah satunya aja ya, kakak cerita nih. Sebelum Kak Ica gak ada. Ternyata saya baru menyadari saya itu orang yang cukup judgmental. Gampang menghakimi orang. Kalau ada, termasuk kalian. Kalau ada yang susah banget diatur nih kalian ini ya. Kalau yang susah banget taat. Itu saya di dalam hati, susah amat sih. Gitu aja susah. Gue aja bisa gitu loh, ngerti ya? I was so judgmental. Tapi begitu Kak Ica gak ada. Saya menyadari bahwa ternyata for certain things in our life memang berat untuk berubah gitu loh. Saya juga sama. Ada hal-hal yang sulit saya ubah. Ada proses yang harus saya jalankan. Dan saya merasa, saya minta ampun Tuhan, saya selama ini ternyata terlalu judgmental. Terlalu gampang menghakimi kenapa orang itu begitu, kenapa orang ini begini. Kenapa hamba Tuhan itu begitu, kenapa hamba Tuhan ini begini. Sekarang saya nyadar bahwa setiap orang punya titik lemah. Dan gak gampang, dan tugas kita bukan menghakimi tapi menolong. Support gimana caranya orang itu bisa berubah. Bukan judge, kenapa kamu begitu. Itu salah satu hal yang sangat Tuhan ubahkan. Makanya kalau kalian perhatiin, Kak Tony sekarang gak punya banyak peraturan gak kayak dulu. Kalau perhatiin ya, kalau kalian, ini salah satu contohnya gitu. I want to lead by example sekarang. Saya mau memimpin dengan contoh aja. Ya this is me. Karena saya tahu bahwa setiap kita punya titik lemah masing-masing. Yang gak bisa disamakan satu sama lain. Itu salah satu contoh bagaimana Tuhan memakai krisis untuk membentuk diri kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Krisis tidak mengubah engkau. Oh saya begini, saya mabuk-mabukan gara-gara orang tua saya bercerai. Oh saya gak mau ikut Tuhan, saya berhenti ke gereja karena saya kepahitan sama pendetanya atau sama gerejanya. No. Saya berubah gara-gara dia, tidak. It's just who you are. Itulah dirimu yang sebenarnya ketika menghadapi krisis. Jadi krisis itu seperti cermin yang jujur. An honest mirror. Look at you, itulah kamu. Kalau lagi baik-baik soalnya gak kelihatan. Dirimu yang sebenarnya. Pembentukan. Amin. Krisis. Nah kalau kalian yang sedang ngalamin ini, nasihat saya adalah be patient to yourself. Sabar sama diri sendiri. Ya. Bilang sama kakak kiriman sabar ya. Sabar. Tuhan emang belum selesai kok. Tuhan masih terus proses. Yang setuju katakan amin. Pembersihan udah. Pembentukan udah. Kita mau lanjut part 2 ya. Apa mau lanjut di sesi sekarang? Penasaran? Lanjut sekarang apa nanti minggu ketiga? Amin itu apa? Yang ketiga itu pembakaran. Jadi habis dibentuk, masih tanah liat kan ya Mot? Masuk ke dalam tungku api, dibakar supaya jadi strong. Sama-sama katakan strong. Main tebak-tebakan IPA yuk. Kira-kira berapa suhu yang harus dibuat untuk si tembikar itu atau keramik itu bisa jadi strong? Tebak. Berapa derajat Celcius? Di atas 50. Lagi 121. Ada? Ini kayak lelang ya. 121 1, 121 2. Ada lagi di atasnya? Berapa? 1500. Oke, jawaban yang benar adalah di antara 120 dan setelah 120 dan sebelum 1500. Jadi 1000. 1000 derajat Celcius adalah suhu yang digunakan untuk kremasi jenazah. Kalau belum nyampe 1000, tulang dan daging manusia tidak hancur. Dan itu suhu yang sama yang digunakan untuk membuat tanah liat menjadi strong. Jadi kebetulan yang sangat alkitabiah. Artinya gini, pembakaran bicara tentang we have to die for ourselves. Kita harus mati dulu. Kalau mau kuat. Manusia lama harus benar-benar mati. Ya. Api itu menyucikan. Amin. Kuman-kuman semua mati di dalam api, betul ya? Api itu kemudian memberikan kekuatan. Dan api itu menguatkan kita.
Kan ada lagu yang mengatakan, what doesn't kill us makes us stronger ya. What doesn't kill you make you stronger. Apa yang tidak membunuhmu akan membuat kau menjadi kuat. Nah, kalau pembentukan tadi bicara apa yang di dalam, kalau api ini bicara tentang surrounding. Yang bersihin kita itu adalah orang-orang di sekitar kita, keadaan, ngerti gak? Kalau pembentukan itu bicara tentang sesuatu yang di dalam yang kita harus deal with it, berperkara. Kalau ini kadang-kadang gak bisa dikendalikan. Orang ngegosipin kita, orang memfitnah kita, itu api kita, that's our fire. Ya kan? Orang menjahatin kita, orang salah memperlakukan kita, itu that's our fire. Kita akan hancur atau akan lebih kuat, itu pilihannya di tangan kita. Tapi itu cara Tuhan juga memproses. Bensin Pertalite naik tiba-tiba jadi 10.000, itu that's our fire. Puji Tuhan saya udah ngisi 1 jam sebelumnya tiba-tiba diumumkan naik. Ya, uang kuliah naik, gaji gak naik-naik. Itu our fire. Bukan kita yang bikin. Orang dunia ini yang membuatnya. Pandemic, that's our fire. Tapi itu bisa dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Memurnikan, menyucikan. That's our fire. Pilihannya break or stronger. Terserah kita. Ya. Tuhan tidak selalu melepaskan kita dari api. Kadang-kadang Tuhan akan menyertai kita jalan sama-sama dia di tengah api yang menyala. Ya, through the fire, God will lead us. Kadang-kadang Tuhan gak suruh kita menghindari api. Tuhan suruh kita jalan. Walk through that fire, but I will be with you. Ingat peristiwa Sadrak, Mesak, Abednego, mereka dimasukin ke api yang menyala. Ada orang keempat di sana. God walks with them through the fire. What is your fire now? Apa api yang sedang teman-teman hadapi? Kalau itu kesalahanmu sendiri, itu bukan api ya. Itu artinya pembentukan Tuhan. Tapi kalau api ini bicara apa yang kita gak bisa pilih. We cannot choose. Ya, anggota keluarga, keadaan, dunia usaha dan sebagainya. Tapi kita lagi dibentuk lewat semuanya itu. Pilihannya di tangan kita. Mau hancur atau mau lebih kuat. Dan yang terakhir, to be continued. Di minggu ketiga kita akan bahas tentang proses yang terakhir. Karena ini menarik, bisa saya perpanjang. But anyway, yang saya mau bilang hari ini adalah Tuhan belum berhenti untuk memproses hidup kita. So jangan sombong karena kalian ngerasa udah oke, dan jangan juga nyerah kalau kalian ngerasa everything gak ada yang berubah. Because God is not done with you. Dan kita percaya bahwa kita semua Tuhan pakai untuk dijadikan jadi sesuatu yang lebih indah. Yang setuju katakan amin. Katakan sendiri kepada kanan kirimu, God is not done with you. Kita ketemu lagi di part 2, minggu ketiga.